Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Luar biasa banyak yang hadir di sini ya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Pernah berandai-andai enggak ketika kita memuji Tuhan, ya, merasakan hadirat Tuhan, Tuhan menjamah kita. Tetapi hari itu mungkin atau besok tiba-tiba kita mengalami hal yang enggak menyenangkan bagi kita. Mungkin kita jatuh dalam pencobaan atau pergumulan yang berat. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan meneruskan dalam 1 Samuel 6. Kisah ini adalah tentang kembalinya tabut Tuhan ke Israel. Jadi perhatikan baik-baik. Kita akan banyak membahas tentang sejarah. Bukan supaya kita jadi ahli sejarah, tetapi supaya kita lebih memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa ketika tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin, ya, orang Filistin itu mengalami yang namanya hal yang gak enak. Ya. Dan lalu maka kata orang Filistin memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Ayat 3, lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa. Melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh. Dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sama seperti bangsa Mesir yang menahan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, Firaun pun memberikan sebagian hartanya untuk bangsa Israel. Dan ayat 4, sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja orang Filistin, 5 borok emas. Ya, ada 5 kota, ada 5 raja orang Filistin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hal itu. Dan 5 tikus emas. Ya, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Perhatikan dalam terjemahan TB2, ya, di sana dikatakan biarlah engkau mengakui kemuliaan Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Ya. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Ya, perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya ke Bet-Semes. Bet-Semes ini perbatasan antara Filistin dan Israel, maka dialah itu yang mendatangkan malapetaka yang hebat itu kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah, maksudnya dikandangkan.
Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak. Ada yang tahu menguak? Melenguh, ya. Dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak ada sopirnya, tidak ada yang memberi pecut atau mengendalikan mereka, tapi lembu itu bisa berjalan tanpa belok kanan belok kiri. Jadi lurus straight, ya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Sama seperti ilustrasi ini. Ya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi, perhatikan suku Lewi, ya, menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang ada di dalamnya, ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya ke atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sembelian kepada Tuhan. Ketika kelima raja orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka kemana? Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gat 1, dari Ekron 1. Ada tambahan lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu adalah saksi mereka sampai hari ini. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Ya, dalam ayat 19 tiba-tiba dikatakan, dan ia Tuhan tiba-tiba membunuh beberapa orang dari Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Nanti di terjemahan lain kita akan melihat bahwa jumlahnya lebih besar. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Setelah mempersembahkan kurban, Tuhan membunuh beberapa orang dari Bet-Semes karena melihat ke dalam tabut Tuhan. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Nah ini terjemahan lain, ya, dalam bahasa Ibrani pun, ya, seharusnya jumlahnya itu 70 orang dan 50.000. Berarti 50.000 70 orang, ya, itu dihajar oleh Tuhan, mati semua. Ya. Dan untuk informasi saja, saat ini populasi Bet-Semes di Israel sana kurang lebih adalah 170.000 jiwa. Ya. Perhatikan kalau misalnya dulu ada 100.000 orang, ya, sudah hampir separuh populasi kota Bet-Semes yang mati. Dan dalam waktu dekat akan bertransformasi, berubah menjadi kota berpenduduk 500.000 jiwa. Jadi ini kota yang potensial di Israel sana, mereka sedang mengembangkan, ya, perumahan dan sebagainya, padahal berada di perbatasan Palestina. Ayat yang terakhir, lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk siapa? Kiryat Yearim, ya, dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkatlah itu kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa kita perlu belajar tentang hal ini? Karena hal ini juga bisa berlaku kepada kita. Ya. Kota Bet-Semes itu secara harfiah diterjemahkan sebagai rumah matahari.
Dan ini menjadi penting karena latar belakangnya di sini kita bisa melihat bahwa kota Bet-Semes adalah kota tempat berhentinya sapi penarik tabut Tuhan yang kembali dari Filistin. Ya, dikembalikan ke wilayah Israel dan berhenti di Bet-Semes. Dan tidak cuma itu, Bet-Semes itu adalah salah satu kota yang diberikan kepada imam-imam dari suku Lewi. Ya, dalam Yosua 21 ayat 9 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka kita akan tahu Bet-Semes adalah salah satu kota yang diberikan kepada imam-imam dari suku Lewi. Pertanyaannya, mengapa tabut Tuhan itu berhenti di Bet-Semes? Ya. Dalam ayat 9 tadi kita membaca, ya, ketika petenung-petenung itu, ya, menjawab kepada orang-orang Filistin, ya, ke raja-raja Filistin, mereka mengatakan apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya. Jadi lembu-lembu yang dipakai itu adalah lembu yang sehabis melahirkan, ya, yang tidak pernah kena kuk dan harusnya naluri keibuannya. Ya, mereka tuh mencari anaknya yang baru dilahirkan. Ini adalah sebagai tes. Ya, orang Filistin memakai lembu-lembu yang baru melahirkan itu sebagai tes. Ya, dikatakan maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat itu kepada kita. Jadi cuman sebagai tes tanda. Benar nggak sih tangannya Allahnya orang Israel itu yang menekan berat orang Filistin, atau cuman kebetulan belaka? Jadi seolah-olah Tuhan itu sedang menjawab rasa penasaran orang Filistin. Ya, jadi ada tujuannya tabut Tuhan itu berhenti di Bet-Semes. Mengapa tabut Tuhan memberikan malapetaka kepada penduduk Bet-Semes? Ya, tadi kita bisa baca, salah satunya adalah mereka melihat tabut Tuhan. Kenapa? Padahal sudah sehabis mempersembahkan kurban. Ya, berarti meninggikan Tuhan. Nanti kita akan tahu arti kurban itu sebenarnya apa sih. Ya. Kita akan belajar 3 hal. Ya, yang pertama adalah Tuhan itu ingin mengajarkan kepada kita arti pentingnya kekudusan. Banyak orang Kristen yang saat ini melupakan arti kekudusan. Ya, mungkin mereka minggunya ke gereja, tapi hari Sabtunya pergi ke tempat-tempat yang ya tahu sendiri. Mungkin besoknya melayani Tuhan, tapi hari Sabtunya berduaan sama ceweknya. Ngapain? Gak tahu. Banyak penduduk Bet-Semes ini mengabaikan larangan Tuhan untuk tidak memandang atau menyentuh benda-benda kudus dari tempat kudus. Walaupun tadi kita tahu dalam Yosua 21 ayat 9, ya, mereka Bet-Semes ini mayoritas itu adalah keturunan Lewi. Ya, tapi tidak seluruh keturunan Lewi itu boleh memegang atau menyentuh benda suci. Ya. Keturunan Lewi ada 3. Lewi memiliki 3 anak, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Yang menjadi imam hanya dari garis keturunan Harun. Jadi tidak semua keturunan Lewi itu bisa menjadi imam. Tetapi semua imam pasti dari keturunan Lewi. Dan keturunan Lewi semuanya ditugaskan untuk Tuhan saat itu, ya, untuk membantu di bait suci. Ya, misalnya keturunan Gerson ini membantu mengatur tirai dan tenda, ya, dalam Bilangan 3 ayat 25 sampai 26. Kemudian keturunan Merari ini membantu imam membawa tiang, papan, balok.
Dalam Bilangan 3 ayat 36 sampai 37. Dan keturunan Kehat ini punya tugas untuk mengatur, ya, menjaga barang-barang yang berada di dalam ruang kudus. Dan imam ini punya tugas utama, yaitu memimpin ibadah, mempersembahkan kurban. Tadi kita bisa tahu bahwa mereka mempersembahkan kurban, memberkati umat dalam Bilangan 6. Ya. Tapi hanya satu yang bisa memasuki ruang Maha Kudus. Jadi setelah ruang kudus ada ruang Maha Kudus. Disitulah bersemayam tabut Tuhan. Ya, dan hanya satu yang bisa masuk di sana, yaitu imam besar. Dan ini harus dari keturunan Harun yang dikhususkan. Jadi hanya satu dari tiap generasi. Ya. Dan itu pun hanya 1 kali setahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan yang namanya kurban pendamaian. Jadi tidak semua bisa, ya. Dan keturunan Kehat ini punya aturan khusus. Ya, dalam Bilangan 4 ayat 15 dikatakan setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tidak hanya larangan menyentuh, tetapi juga larangan melihat. Dalam Bilangan 4 ayat 20 dikatakan, tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu. Walau sesaat pun nanti mereka mati. Dan mereka itu harusnya tahu, atau memang seharusnya tahu bahwa tabut Tuhan itu melambangkan hadirat Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang bisa diperlakukan sebagai objek biasa. Ya, dan memeriksa tabut Tuhan itu menunjukkan bahwa sikap takut akan Tuhan dan sikap hormat akan hal-hal yang kudus itu tidak ada dalam diri mereka sama sekali. Ya. Sikap hormat dan tunduk dan rasa takut itu harusnya menandai umat Allah dalam relasi mereka dengan Allah yang kudus. Ya, jadi tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan yang tidak hanya membawa sukacita dan kegembiraan karena Tuhan hadir, tetapi juga menuntut suatu sikap hormat dan rasa takut. Perhatikan. Ya. Orang-orang Bet Semes ketika menyambut tabut Tuhan, mereka dalam keadaan menuai, ya, hasil pangan, dan mereka melihat tabut Tuhan itu kembali, mereka sangat bersuka cita. Tetapi Tuhan juga menuntut suatu sikap hormat atau rasa takut kepada kita. Akan susah ketika kita membayangkan hal ini, ya. Tidak ada bayangan, ya, kenapa Tuhan sampai mencelakakan orang-orang Bet Semes sampai mati. Tetapi saya bisa mengilustrasikan, ya, dengan hubungan antara seorang ayah dan anak. Seorang anak yang baik, yang dekat, yang mengenal orang tuanya dengan baik. Ya, dia tidak akan melakukan hal yang dilarang oleh ayahnya. Betul? Karena apa? Untuk kebaikan mereka sendiri. Contohnya, ya, anak saya ketika liburan iri dengan teman-temannya. Maaf ya Naomi, ya. Untuk jadi ilustrasi, nggak masalah kan. Dan ada anak yang, ya, karena mungkin sekolahnya beda, masih libur, dia ngiri. Aku boleh nggak bolos? Tapi kita sebagai orang tua ngomong, enggak, kamu harus masuk. Alasannya apa? Ya karena kamu anaknya papi mami. Dah itu aja. Terserah anak orang lain mau bolos, terserah itu. Mereka bukan anaknya papi mami. Kamu anaknya papi mami, kamu enggak boleh bolos. Itu karena apa? Untuk kebaikan Naomi. Karena begitu Naomi ketinggalan pelajaran, ya sudah. Nilainya pasti akan turun. Tuhan melarang menyentuh dan melihat
itu untuk Bani Kehat. Untuk kebaikan mereka sendiri. Karena barang kudus itu barang yang dikhususkan, yang dipisahkan, tidak sembarangan orang. Ya, kenapa Tuhan mau setiap barang yang dikhususkan itu tidak boleh disentuh dan dipegang dan dilihat secara sembarangan? Karena ya artinya dikhususkan itu adalah dibedakan. Tuhan itu tidak mau disamakan dengan orang-orang kafir. Ya. Mungkin orang-orang yang menyembah berhala senang ya megang patung ya. Betul ya? Megang patung senang mendapat berkah. Banyakan ya. Coba tuh yang manjat-manjat candi. Suka enggak megang? Siapa seumur hidup yang belum pernah megang dalamnya? Pasti ada ya. Baik sengaja ataupun tidak. Sekarang ada larangan enggak boleh pegang. Tuhan saat itu zamannya Israel itu tidak mau disamakan dengan Allah-Allah yang lain. Ya. Dan cinta seorang ayah itu tidak selalu berbisik lembut. Kadang ia itu hadir dalam ketegasan. Tak hanya memanjakan tetapi juga mempersiapkan. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14, kita kemarin sudah baca ayat firman Tuhan ini. Ya, dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tapi belakangnya enggak enak, sebab Ia tahu apa kita. Ia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini terbuat dari debu. Kalau kita enggak menjaga kekudusan, sangat mudah. Ya, orang berdosa itu tidak bisa menghampiri Tuhan dengan sembarangan. Bertemu dengan Tuhan pasti mati. Enggak sekarang, kita sekarang ini enak. Hidup di zaman kasih karunia. Ya. Dan Amsal 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan, hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi ayah itu kadang menghajar anak itu bukan karena membenci anak itu. Tetapi seorang bapa, kita memanggil Tuhan bapa. Kadang dia juga memiliki ketegasan. Dia menghajar seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka. Ya. Supaya hidupnya tidak gampang. Ya. Betul enggak? Ya. Menjadi anak itu artinya tidak hanya belajar tentang kasih Bapa, ya. Kasihnya seorang bapa kepada anak, melainkan juga kekudusan. Nah ini artinya, kudus itu arti sebenarnya dalam bahasa Ibrani kados itu arti sebenarnya adalah dipisahkan, dikhususkan, dan dibedakan. Contohnya adalah terang dan gelap. Kita bisa membedakan yang namanya terang dan gelap. Ya. Banyak ayat firman Tuhan, saya hanya ambil beberapa. Dalam Imamat 11 ayat 45 dikatakan, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Tuhan itu tidak mau disamakan dengan ilah-ilah yang lain. Yang dalam bentuk patung. Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus. Adalah pengertian. Dalam perjanjian baru, kita masih saja dituntut untuk hidup kudus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Ini bukan karena Tuhan Yesus kurang kudus, bukan. Tetapi supaya apa? Supaya kita ini juga dikuduskan dalam kebenaran. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, beberapa minggu yang lalu viral tentang peristiwa hal ini ya. Siapa yang ingat?
Siapa yang melihat berita, ya, ada seorang influencer yang membuat konten tentang berbagi makanan. Ya. Dan ketika sampai di kota Palembang, kota empek-empek, betul ya, kota empek-empek ya. Ya. Ia membuat rendang 200 kilo. Ya. Masak rendang 1 ekor sapi. Dan apa yang terjadi? Ketika rendang itu kan masaknya lama, betul ya. Ada yang rendang masaknya singkat, rendang instan, masak tinggal masukkan oven. Harusnya dikasih tahu, beli rendang instan aja, ngapain susah-susah beli sapi. Ya kan? Nah, masak rendang 1 ekor sapi baru setelah dibumbuin ya, ditunggu lama, dia meninggalkan masuk ke mobil ya. Ya ini ada pro dan kontra, ada yang mengatakan dia settingan atau apalah. Dan ini seorang influencer juga yang namanya Helmi Yahya akhirnya mengatakan, wah nggak segitunya kali orang Palembang. Ya, karena apa? Karena kelakuan beberapa orang yang di sana itu mengakibatkan seluruh orang Palembang terkena imbasnya. Betul ya? Langsung seperti menjadi label ya, bahwa orang Palembang ya kayak gitu. Padahal belum tentu mereka semua melakukan hal seperti itu. Ya. Kalau kemarin tagline-nya nggak gitu bos, sekarang kita ganti. Ya. Nggak segitunya kali orang Kristen, ya, nggak segitunya kali orang Lewi, ya, sudah tahu masih saja dilakukan. Nggak segitunya kali, katakan samping kanan kiri, katakan nggak segitunya kali, sudah tahu kok masih dilakukan. Ya, banyak orang Kristen itu datang ke gereja, sudah tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Pulang dari gereja masih sama saja kehidupannya. Katakan kanan kiri, enggak segitunya kali kamu harusnya berubah dong. Berapa kali diingatkan pasturnya di depan mimbar, jangan ngerokok. Enggak segitunya kali. Ya. Berapa kali nih Pak, dapat payung nih harusnya saya nih memperingatkan rokok ini. Enggak segitunya kali. Kalau kita memang dikhususkan, harusnya kita jadi berbeda dari orang-orang di sekitar sana. Mungkin orang-orang di sekitar sana ngerokok santai aja. Ya terserah, itu bukan anak Tuhan. Tuh, amin. Anak Tuhan harus berbeda. Kita ini harus datang ke gereja mengalami perubahan hidup. Pulang itu jadi beda. Orang tuh jadi bisa membedakan. Oh ini loh yang namanya orang Kristen. Kalau masih sama apa bedanya kalian ke gereja setiap minggu. Tidak ada perubahan hidup. Masih saja kayak gitu doang. Gak usah senyum-senyum. Ya, atau ada yang merasa terhakimi. Gak ada bedanya. Dikhususkan itu artinya dibedakan. Kalau kita sebagai anak terang tentu beda dengan yang namanya kegelapan. Ya kan? Gak segitunya kali orang Kristen sudah tahu masih saja dilakukan. Dan orang-orang di Betsemes ini harusnya tahu, memang seharusnya tahu. Tugas mereka itu hanya membantu imam. Ya, mempersiapkan barang-barang. Gak boleh melihat atau menyentuh. Mereka bisa mati. Banyak orang Kristen ini sudah tahu datang ke gereja, tahu firman, ya kan? Tapi kebanyakan hanya seperti orang Betsemes ini. Rasa ingin tahunya ya tidak diimbangi dengan rasa haus menyambut kehadiran Tuhan. Kadang kita datang ke gereja merasakan jamahan Tuhan. Tapi pulang hidupnya sama saja. Loh kalau orang di jamaah Tuhan harusnya beda dong pulang dari gereja. Amin. Ya. Apa yang negatif-negatif itu hilang. Pulang itu berbeda. Mereka bisa dibedakan dari orang-orang yang biasa. Nanti kita akan belajar.
Nah, seorang imam itu memiliki tugas yang berhubungan dengan mezbah dan kurban. Dan kita yang sekarang hidup di zaman kasih karunia, kita semua adalah imam. Amin. Ya, sekarang kita bisa bebas mempersembahkan kurban, ya, bebas menyembah Tuhan dan sebagainya. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau tidak bisa dibedakan ngapain? Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, kurban ya mengalami pergeseran makna. Terjemahan bahasa Indonesia yang lama itu memakai kata korban, sekarang diperbaiki dengan memakai u. Kenapa? Karena mengalami pergeseran makna. Jadi terjemahan kita diperbaiki. Ya, sekarang hanya memakai kurban. Ya, karena ada yang namanya korban pelecehan seksual, betul ya? Korban kekerasan fisik, KDRT, korban toksik dari temannya, korban bencana alam, itu beda dengan yang namanya kurban. Jadi harap dibedakan, saudara-saudara ya, kurban dan korban. Kita kalau mau menyebut korban itu kalau di gereja kurban ya. Arti sebenarnya adalah datang mendekat kepada Allah. Ya, dalam Imamat 1 ayat 2, di sana dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan, ya dalam bahasa Ibrani yakrif, itu artinya datang mendekat, persembahan, itu kurban kepada Tuhan, haruslah persembahan itu, persembahanmu atau kurban kalian yang kamu persembahkan, itu dari ternak, yakni lembu sapi atau dari kambing domba. Ya, kurban itu artinya datang mendekat. Dalam kisah ini yang datang mendekat kepada orang-orang Bet-Semes siapa? Tuhan ya. Dan ketika mempersembahkan kurban harusnya mereka dengan hati yang datang mendekat. Beda dengan kurban yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu mempersembahkan kurban, itu untuk yang namanya tumbal. Beda ya. Tahu tumbal? Nggak perlu dijelaskan kan ya. Dan kurban ini ada 5 dalam perjanjian lama. Dan 5 menurut tradisi Yahudi itu adalah angka anugerah dan tanggung jawab manusia. Contohnya adalah Torah, kitab Taurat. Ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Ya. 5 jari tangan manusia, itu lambang perbuatan manusia. Jadi 5 itu ada artinya. Ya. 5 itulah artinya anugerah ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan surga yang mencari orang pekerja. Ya, pekerja yang paling akhir ditemui di pasar, sedang menganggur ketika itu jam berapa? Mau berganti hari, jam 5. Tapi upahnya sama dengan upah yang dari jam 9, jam 12, jam 3. Upahnya sama. Angka 5 merupakan angka anugerah. Dan banyak kurban itu, kurbannya juga 5. Ada yang namanya kurban bakaran. Itu lambang penyerahan total kepada Allah. Ya, bahannya adalah sapi, domba, kambing, atau burung. Ya, yang dibakar habis di atas mezbah. Ada yang namanya kurban sajian, itu merupakan bentuk ucapan syukur dan persembahan kepada Allah. Ini bahannya tepung halus, roti tanpa ragi, dan madu, minyak, dan kemenyan.
Ada yang namanya kurban keselamatan atau pendamaian. Ini merayakan hubungan damai dengan Allah 1 tahun sekali ini. Ya, dan kurban penghapus dosa. Ini menebus dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Ya, bahannya sapi jantan itu untuk imam dan umat. Atau kambing atau domba betina itu untuk pemimpin atau rakyat biasa. Dan burung atau tepung bagi yang miskin. Ya, Tuhan Yesus juga termasuk orang yang miskin. Ya, ketika kecil dibawa ke bait Allah. Ya, terus ada kurban penebus salah. Ini yang dilakukan oleh orang Filistin. Kurban apa itu kurban penebus salah? Tidak tahu, Pak. Ya, korban penebus salah itu adalah pemulihan akibat dosa tertentu yang merugikan pihak lain. Ya, termasuk dosa terhadap benda kudus atau sesama. Ini bahannya domba jantan atau uang senilai kurban yang seharusnya diberikan. Ya, dalam Imamat 5 ayat 14 sampai 26. Nanti saudara bisa download presentasinya ini di website. Gak usah khawatir kelewatan, gak usah difoto. Ya. Dan orang-orang Bet Semes dikatakan mereka itu mempersembahkan kurban. Tetapi tindakan mereka melihat ke dalam tabut itu menandakan bahwa ibadah mereka itu tidak sepenuhnya disertai dengan pemahaman dan penghormatan yang benar. Ya, mereka mendekat kepada Allah, tapi tidak dengan rasa hormat dan takut. Mereka mempersembahkan kurban. Kurban artinya mendekat kepada Allah. Tetapi tidak ada rasa hormat dan takut. Ya. Orang Kristen yang ibadahnya tidak disertai dengan kekudusan, ya ibadahnya sama seperti orang Bet Semes ini. Ya, hanya seperti mempersembahkan kurban, namun hatinya tidak ada ketulusan. Kita akan belajar lagi ya bahwa yang kedua, kita memperhatikan kisah ini, ada yang menarik Bapak Ibu. Ya, untuk mendekat kepada Tuhan, ya, orang-orang Bet Semes ini tidak kesulitan sama sekali mencari kurban. Semuanya seperti disediakan oleh Tuhan. Ya, bahannya dari mana? 2 lembu yang dari orang Filistin, betul? Kayunya dari mana? Dari keretanya. Ini menandakan bahwa upaya untuk mendekat itu selalu inisiatifnya datang dari Tuhan. Bukan dari usaha kita. Ya, kalau kita menyadari bahwa semua ya, upaya untuk mendekat selalu datang dari Allah. Anda akan datang ke gereja ini mendekat kepada Tuhan ini tidak dengan sungut-sungut Bapak Ibu. Tidak terpaksa, tetapi dengan ketulusan. Karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Upaya mendekat ini selalu datang dari Allah. Beda dengan orang lain di luar sana, saudara kita mungkin. Ya, mereka merasa bahwa untuk mendekat kepada Tuhan harus dengan usaha mereka sendiri. Dikatakan dalam 1 Samuel 6 ayat 14 sampai 15. Kereta itu datang sampai ke ladang Yosua orang Bet Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Ya. Dan mezbah selain menjadi sarana mempersembahkan kurban, juga bisa diartikan sebagai sebuah peringatan. Mengingatkan kembali pada suatu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Yakub. Dan seorang imam itu ada kaitannya dengan mezbah dan kurban. Nah, kalau hari ini kita disebut sebagai imam, ya, perhatikan ya.
dengan fakta bahwa dalam konteks ini kurban itu telah disediakan oleh Allah, maka artinya adalah inisiatif atau upaya untuk mendekat itu datang dari Allah. Ya. Contohnya ketika Abraham disuruh Allah untuk mempersembahkan anaknya. Ya. Yang menyiapkan pengganti kurbannya siapa? Tuhan. Ya. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan hasil usaha kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi itu adalah kemurahan Tuhan semata. Kalau kita sampai hari ini bisa beribadah, ya kita harus mengucapkan syukur pada Tuhan. Datang ke hari Minggu, kita bisa beribadah tanpa halangan suatu apapun. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang dicari Tuhan. Ini yang menarik berikutnya ketika kita baca kisah 1 Samuel 6. Kita bisa belajar satu hal lagi. Yaitu menjadi kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah tuntutan yang semakin sukar. Karena dunia itu juga berusaha melakukan hal yang demikian. Walaupun tidak sempurna. Jadi yang ketiga kita bisa belajar bahwa sadarilah bahwa menjadi dapat dibedakan itu semakin sukar, tidak mudah. Kenapa? Karena orang Filistin juga melakukan hal yang sama. Dari 5 kurban mereka melakukan satu hal. Mempersembahkan kurban penebus salah. Semakin susah enggak? Mana yang Filistin, mana yang Israel. Ya taunya dari mempersembahkannya tikus-tikus emas itu. Tapi kalau itu dikenakan ke zaman sekarang, gampang enggak? Susah. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa menjadi berbeda yang dituntut oleh Tuhan, itu menjadi tidak mudah. Tidak mudah lepas dari rokok, saya tahu. Ya, saya dulu pecandu game. Ya, gamer sejati, istri saya sampai mengatakan dia keblondrok nikah dengan saya. Kalau dia tahu pas pacaran saya adalah gamer, ya mungkin Naomi nggak lahir, ya kan? Ya untung aja pas pacaran zamannya BlackBerry, ya, BlackBerry nggak banyak game ya kan, saya nggak kelihatan main game. Tapi sekarang Android, iPhone, banyak game di sana. Dan saya sempat jadi pecandu lagi game. Gak usah saya saksikan ya, nanti yang merokok merasa terhakimi. Amin. Mari kita lihat betapa sekarang menjadi dikuduskan itu menjadi sukar ya. Zaman sekarang, ya kita lihat Filistin, mereka memiliki mezbah. Zaman dulu, ya, mereka punya yang namanya dewa Dagon dan Baal-Zebul, ya. Orang Yahudi sekarang tidak memiliki mezbah sama sekali, karena bait Allah sudah hancur zaman 70 Masehi, ya hancur. Mereka sekarang tidak mempersembahkan kurban sama sekali. Ya, tidak ada tempat kurban hewan untuk penebusan. Ya, mereka mengganti kurban yang senilai dengan cara mendekat kepada Tuhan dengan berdoa, pertobatan mereka. Ya, berbuat kebajikan itu sebagai pengganti kurban, sebagai cara mereka menggantikan kurban, mendekat kepada Tuhan. Filistin, ya, dia menggantikan, mempersembahkan kurban penebus salah senilai kerugian yang timbul, ya. Dan lucunya, ya, mereka memang mengeraskan hati, tidak mau mengembalikan tabut ke Israel. Dikatakan tadi di ayat pertama berapa? 7 bulan lamanya. Ya.
hebat ya, bisa bertahan terhadap tekanan hajaran Tuhan 7 bulan. Ya, orang Kristen yang sekarang aja baru seminggu mengalami pergumulan aja rasanya aut-autan, ya enggak? Ya. Rasanya sudah langsung pengen konseling. Sudah langsung, Pak Kiki ready kapan? Pak Andreas ready kapan? Saya mau konseling. Baru sehari aja mengalami pergumulan, langsung pengen konseling. Ya, bukan berarti saya enggak suka dikonseling, ngonselingin jemaat, enggak. Jangan salah paham loh ya. Saya tetap ready, terbuka. Silahkan yang mau konseling terhadap pergumulan apapun itu. Ya, pengganti kurbannya itu senilai dan plus. Dan kalau orang Yahudi yang memberikan kurban penebus salah, mereka juga ada plusnya, plus 20% dari kerugian yang ditimbulkan. Jadi ketika saya mengambil drum ini ya, senilai mahal banget nih drumnya ini ya, itu ada plusnya, plus 20%. Dan orang Filistin juga ada plusnya. Ya, tadi kita bisa baca ya. Ya, melakukan hal yang sama, ditambah dengan jumlah tikus-tikus emas menurut segala kota dan dusun, tidak cuma dari kota tapi dari dusunnya mereka yang dimiliki oleh 5 raja kota Filistin itu. Ya. Dan harapan masa depan tentu ada ketika kita mempersembahkan kurban. Ya, orang Filistin harapan masa depannya apa? Ya, Allah Israel melepaskan mereka dari kutukan itu. Ya. Mereka secara tidak langsung mengakui kemuliaan Allah Israel. Ya. Harapan masa depan orang Yahudi apa? Ya, harapan masa depannya pembangunan kembali bait suci. Orang Yahudi itu masih melihat mezbah itu sebagai sistem ibadah masa lalu yang suatu saat Tuhan itu bisa memulihkan. Padahal dalam 1 Petrus tadi, ya, kitalah bait Allah yang hidup. Ya. Kita sudah tidak berkewajiban mempersembahkan kurban yang mati. Ya. Harusnya tubuh kita yang dijadikan persembahan yang hidup. Makanya tulisannya, jadikanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Tidak mati lagi. Yang mati itu Tuhan. Ya. Dia menjadi kurban supaya dia mati supaya kita ini apa? Hidup. Ya. Hari Jumat besok ya, kita akan belajar yang namanya kurban yang sempurna. Jadi masih ada sambungannya. Kalau yang suka firman Tuhan datang hari Jumat besok. Ya. Dan orang Kristen sekarang mezbahnya apa? Mezbahnya juga enggak ada secara fisik tapi ada secara rohani. Ya. Fungsi utamanya apa? Nah ini penggenapan kurban sempurna. Yang tadi saya katakan adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita sedang mempersembahkan kurban. Kurbannya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dan pengganti kurbannya itu apa? Iman kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan. Ya. Hidup kudus. Dan harapan masa depan yaitu kedatangan Kristus kali yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya. Dan sangat sukar kita sekarang hidup kudus karena ya kita lihat sendiri tadi orang Filistin pun melakukan hal yang mirip walaupun tidak sempurna. Orang luar pun juga melakukan cara-cara untuk mendekat kepada Tuhan tetapi tidak sempurna. Hanya kita sajalah yang sempurna karena kurban kita itu sempurna. Kurban kita itu tidak bercacat celah. Itu manusia yang tidak berdosa. Ya. Salah satu contoh hidup kudus itu adalah berani berkata tidak saat dunia bilang boleh. Ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna.
Inilah yang dituntut Tuhan, yang harusnya ada dalam diri kita yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku orang-orang Kristen. Dapat dibedakan. Ya, tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Terserah anak-anak yang lain boleh tidak menghormati orang tuanya, tetapi orang Kristen, anak-anak harus menghormati orang tua. Terserah yang lain mau mabuk-mabukan. Ya. Saya miris loh ya, banyak kantong-kantong Kristen yang ada di timur sana. Yang ngakunya orang Kristen tapi sebelum ibadah, ya, hobinya mabuk. Ya. Kalau ibadah enggak kayak kita, ya. Saya diceritain tuh kalau duduknya paling belakang. Karena apa? Khotbahnya, pendetanya, pastornya itu sangat keras. Hingga mereka di belakang, takut. Tapi sama saja besoknya ke ladang, ya, kerja, masih minum, masih mabuk. Enggak bisa dibedakan dengan orang-orang di luar sana. Inilah tuntutan Tuhan supaya kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Salah satu caranya adalah berkata tidak ketika dunia bilang boleh. Ya. Sebagai orang Kristen kita ini sudah tahu dan seharusnya tahu tidak boleh. Ya, meskipun dunia melakukan itu, ya, ketika dunia mengajarkan untuk korupsi lah, ya, kalahinlah Pertamina itu, ya, Pertamina itu nomor 1, kalahin, anak Tuhan harus beda loh, enggak kayak gitu caranya, ya. Ketika dunia bilang boleh korupsi, korupsi itu untuk kebaikan kita, untuk roda penggerak ekonomi, ya. Harus berani berkata tidak. Ketika anak-anak yang lain berkata jorok, anak Tuhan harus berani berkata no. Kesimpulannya, kembalinya tabut Tuhan, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu ingin mengajarkan arti pentingnya kekudusan yang hari ini mulai pudar di orang-orang Kristen. Ya, kita harus menjadi dapat dibedakan dari orang-orang di luar sana. Kalau orang-orang di luar sana tidak taat hukum, tidak pakai helm, jangan seperti itu. Ya, pergi kemana-mana pakai helm, kecuali di mobil. Mobil balap pakai helm, betul. Ada aja yang nyaut, berarti tidak ngantuk. Amin. Yang kedua, ya, kita bisa belajar bahwa upaya untuk mendekat itu selalu datang dari Tuhan. Jadi enggak boleh sombong Bapak Ibu. Wah, aku datang ke gereja telat aja lah. Enggak boleh sombong. Ibadah kita itu harus disertai ketulusan. Ya, karena upaya mendekat itu datang dari Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu kalau kita bisa datang on time. Hari ini saya dikalahkan oleh jemaat. Saya malu. Ya, saya baru datang itu sudah banyak jemaat yang datang. Wow. Biasanya saya yang pertama. Hari ini sudah banyak yang datang. Wis, luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, sadarilah menjadi dapat dibedakan itu sekarang tidak mudah. Makanya kita perlu berhati-hati dalam bertindak, dalam bergaul. Ya. Banyak membaca Alkitab supaya kita tahu mana sih kehendak Tuhan. Apa yang berkenan kepadanya atau yang tidak berkenan kepadanya. Ya. Bangunlah mezbah rohani, ya, dengan iman kepada Kristus yang terus diperbaharui, semakin yakin, ya. Dan kita harus hidup kudus.
Iman yang kita miliki itu harus memiliki kerinduan yang menyenangkan Tuhan. Ya, kita harus mengucapkan syukur karena kita sudah ditebus. Ya, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, jangan lupa besok Jumat. Ya, karena ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang kembalinya tabut Tuhan. Tabut Tuhan baru berhenti di Bet-Semes. Ya, masih ada kelanjutannya. Diambil oleh orang-orang Kiryat Yearim. Dan nanti ketika zamannya Daud. Daud itu ingin membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Tetapi ada peristiwa penting di sini. Ya, kalau tadi kita baca di Bet-Semes ada 50.070 orang meninggal mati karena melihat menyentuh tabut Tuhan. Nanti kita akan baca bahwa berkat Tuhan itu turun secara luar biasa kepada Obed-Edom. Ya, ketika Daud gagal membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, ada yang salah yang dilakukan oleh Daud. Dan kita akan belajar itu besok Jumat. Amin. Ya, baru tabut itu kembali ke Yerusalem. Saya memanggil para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Siapa di antara saudara yang mungkin hari-hari ini merasa rohani kita kering? Ya, mungkin terjadi pergumulan yang kayak malapetaka besar. Ya, sering kita bertanya-tanya dalam hidup kita. Apa salahku Tuhan hingga aku mengalami malapetaka yang besar. Ya, seperti yang dialami oleh Bet-Semes, orang-orang Bet-Semes. Mungkin cara hidup kita, ibadah kita, itulah yang belum berkenan kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan tanpa disertai dengan kekudusan. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri.